Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Rahmawati dari TMT 3E. NIM 126204201063. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai sistem bilangan dan geometri untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan matematika. Topik utama pembahasan video pada kali ini ada 3, yaitu yang pertama ada konsep dan sistem bilangan, yang kedua ada konsep aljabar, dan yang ketiga ada konsep geometri. Konsep dan sistem bilangan. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai angka Hindu-Arab, bilangan pecahan dan desimal, bilangan negatif, bilangan irasional, logaritma, dan segitiga Pascal. Yang pertama ada angka Hindu dan Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut dengan angka Arab atau angka Hindu-Arab dan berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Berikut adalah penampakannya. Yang kedua ada bilangan pecahan dan desimal. Pecahan, Brahmagupta dalam Brahma Saputta Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu Al-Khalasadi adalah orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Desimal. Pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Kashi, Miftah Al-Hisab. Ini dilanjutkan oleh Simon Stevin dengan menulis ladisme pada tahun 1585. Yang ketiga ada bilangan negatif. Asal mula bilangan negatif diduga bangsa Arab Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedang bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Nah, penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah mempergunakan sistem negatif hampir serupa dengan konsep modern. Selanjutnya ada bilangan irasional. Nah, bilangan irasional pada perguruan Pythagoras tahun 570 sampai 490 menganggap bahwa semua bilangan adalah rasional. Namun matematika India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Nah, penanganan bilangan rasional secara tepat dimulai pada abad ke-19. Nah, di Deakin dalam bukunya Statistics and the Irrational Zahlen dan Continuity and Irrational Number tahun 1872 yang membuat definisi bilangan rasional secara tepat dan jelas. Selanjutnya ada logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma adalah Postapeiresis, yaitu orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Salafi Al-Misri pada 950 sampai 1009 dengan menggunakan trigonometri. Nah, logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan George Burgi. Walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis yang sebenarnya. Selanjutnya segitiga Pascal. Nah, mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India dengan apa yang disebut dengan Meru Prastara. Nah, segitiga binomial terkenal lewat karya Blaise Pascal, Trait du Triangle Arithmeticum pada tahun 1654. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep aljabar. Yang pertama ada teorema Pythagoras, persamaan kuadrat, sistem persamaan linear, dan matriks dan determinan. Teorema Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama memberi sebuah nama atau bukti secara geometris. Nah, tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Seperti di Cina dalam catatan kuno Choupi Xuanxing dan dalam teks kuno Hindia, yaitu di dalam naskah kuno Baudayana Saul Basustra. Selanjutnya tentang persamaan kuadrat. Nah, bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ini terdapat dalam Papirus Berlin 2160 sampai 1700.
sebelum Masehi. Nah, sekitar 300 sebelum Masehi, Euclid dalam buku Data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat namun menggunakan kuantitas geometri. Dalam buku Aritmetika, Diopan juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Perkembangan persamaan kuadrat yang pertama, Aryabhata I memberikan aturan jumlah suatu deret geometri yang menunjukkan pengetahuan tentang persamaan kuadrat dengan kedua akarnya. Nah, perkembangan berikutnya adalah dari Al-Khwarizmi yang menulis tipe-tipe persamaan kuadrat dengan mengabaikan akar nol maupun negatif. Menurut sejarawan Abrahan Bahia Al-Hanasi menerbitkan buku yang pertama yang memberikan penyelesaian lengkap persamaan kuadrat. Selanjutnya adalah sistem persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Bangsa Cina diketahui sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan. Dalam teks kuno Jianzhang Suanshu yang diterjemahkan Inggrisnya Nine Chapter of the Mathematical Art telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode function yang kini disebut dengan metode eliminasi Gauss. Selanjutnya adalah matrik dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu daripada konsep matriks. Nah, ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu yang hampir bersamaan. Istilah determinan pertama kali digunakan oleh Carl F. Gauss dalam Disquisitiones Arithmeticae. Dan sedangkan matrik pada tahun 1850, istilah matriks muncul dalam tulisan Silverter tahun 18 dan pada tahun 1853 Carle yang dikenal lewat tabel Carle menulis mengenai inverse matrix. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu mengenai konsep geometri. Nah, ini dia adalah geometri dari berbagai negara. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Nah, sedangkan pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus Rin berisi masalah matematika dan pemecahannya terkait dengan aritmetika dan geometri. Nah, bergeser lagi kepada peradaban India. Pengetahuan geometri pada Sulbasustra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar lain dengan menggunakan luas yang sama. Nah, pada peradaban Cina kuno dikenal naskah kuno Xiunsang dan berisi persoalan aritmetika hingga geometri. Nah, dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dari warisan utama geometri kuno, Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya yang berjudul Elemen yang terdiri dari 13 bab. Perkembangan geometri. Perkembangan terpenting bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam, Arab, dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euklidan mengenai tema keliling, luas, volume, dan dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.